Sesaat lagi akan kita ikuti Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hendra Ubay. Acara ini didukung oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara pendengar RRI Radio Malang, alhamdulillah di penghujung Ramadan yang sangat ujung ini kita bersyukur kepada Allah. Allah perkenankan untuk bertemu dengan Ramadan full. Semoga semua amal kita diterima di bulan ini. Dan kita juga sedih, sesungguhnya kita akan berpisah dengan Ramadan dan belum tentu ketemu lagi. Semoga di terakhir ini, di akhir-akhir Ramadan ini, kita bisa memaksimalkan, karena amalan itu tergantung akhirnya, tergantung finishnya. Ayo kita finish dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kita bahas tentang adab bertamu. Saudara pendengar RRI Radio Malang, ini kita perhatikan ya, dikatakan idza nazala dhaifan ala ahadin fala yazidanna ala thalathati ayamin illa ayyulihha alaihi mudifuhu fil iqamati aqsar. Dikatakan bahwa jika tamu ini mau menginap, hendaknya dia paham bahwa menginap itu maksimal 3 hari 3 malam. Ya, salasa ayam, 3 hari 3 malam. Itu maksimal. Nah, kalau seandainya mau nambah, maka kita wajib izin kepada sahibul bait. Kenapa begitu? Kenapa 3 hari? Syariat tidak pernah meleset, syariat tidak pernah bengkok, pasti benar. Karena Allah lah yang paling mengetahui tabiat manusia. Nah, kenapa 3 hari? Karena yang pertama, memuliakan tamu itu butuh energi. Energi di badan, bisa capek memuliakan tamu. Juga energi dompet, subhanallah. Ini juga kita perhatikan. Mereka itu ngopeni kita, tuan rumah itu. Butuh uang. Dan kemudian hikmahnya yang lain adalah di rumah itu biasanya ada kebiasaan-kebiasaan rahasia, kebiasaan-kebiasaan yang pribadi, yang mungkin yang perempuan yang biasanya berjilbab, kemudian dia menutup auratnya, dia menggunakan kaos kaki untuk menutup telapak kakinya karena telapak kaki termasuk aurat. Ini malah serba terbatas geraknya. Mau keluar kamar pakai kaos kaki dulu, pakai jilbab dulu, kemudian benerin ciput dulu agar rambutnya tidak terlihat. Itu terus sehingga 3 hari 3 malam begitu. Yang biasanya kebiasaannya di ruang tamu bercengkrama, mungkin duduknya rodok medingkerang ya, guyon dengan keluarganya, bercengkrama, tertawanya agak lepas. Ini ada tamu malah sungkan, geraknya serba terbatas. Coba bayangkan kalau kita jadi tuan rumahnya. Jadinya kita merasa terpenjara. Lebih dari 3 hari itu nanti akan semakin sulit tuan rumah menyesuaikan. Masa kita nggak sungkan? Masa kita nggak peka? Makanya sekali lagi, mau menjadi orang yang peka terhadap lingkungan, terhadap sosial, terhadap orang sekitar, maka belajarlah agama, belajar adab. Makanya tidak berlebihan ketika ulama mengatakan orang yang memahami sunnah, dia akan lebih dewasa daripada umurnya. Saya ulangi, orang yang memahami sunnah, dia akan lebih dewasa daripada umurnya. Sehingga kedewasaan itu bukan miliknya umur, tapi miliknya ilmu. Bisa jadi dia masih anak-anak, masih remaja, tapi ilmunya mumpuni, sehingga dia menjadi manusia yang cerdas, memahami banyak hal. Tapi bisa jadi dia umurnya banyak, puluhan, atau titelnya tinggi, tapi maaf ngapunten, namun ilmu agamanya bukanlah setingkat profesor yang dia miliki, setingkat doktor yang dimiliki, tapi ilmu agamanya TK. Ayo kita ajak di penghujung Ramadan ini, kita sama-sama belajar agama di majelis taklim terdekat di sekitar rumah kita, di masjid-masjid kita. Insya Allah kita tercerahkan, hati kita tenang, dekat dengan Allah, paham ayat, paham hadis, tidak sekedar kita baca ayat itu.
Contohnya adalah ketika kita memahami makna-makna syariat, hikmah menginap lebih dari 3 hari itu merupakan perkara yang dilarang kecuali dengan izinnya. Nah, kemudian termasuk di dalamnya dibahas yaitu perkara ini jika kita mau menginap harus izin dulu. Kalau seandainya tidak izinkan boleh? Boleh. Kalau tidak mengizinkan sangat dibolehkan dengan alasan-alasan yang syar'i. Dan kita sebagai tamu juga tidak boleh muring-muring, nggak boleh tersinggung gitu. Sehingga kita sama-sama tahu mau nginap 3 hari 3 malam. Karena kita tahu sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dayfahu jaizatahu, muliakanlah tamumu dan berikanlah jaizahnya, hak-hak tamu. Itu mereka bertanya para sahabat, qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah. Mereka bertanya para sahabat, apa itu jaizahnya mereka ya Rasulullah, haknya mereka? Kemudian Rasulullah menjawab, yaumuhu wa lailatuhu, si harinya mereka, siang harinya dan malamnya. Kebutuhan siang hari itu apa di sana? Kebutuhan makan, minum, kebutuhan mungkin istirahat, tempat duduk. Nah, kemudian kebutuhan malamnya apa? Kebutuhan untuk menginap, ada kamar di situ, ada selimut. Nah, itu kan harus kita sediakan sebagai tuan rumah. Dan kita sebagai tamu juga harus paham itu. Oh, mereka menyediakan banyak energi untuk memuliakan kita sebagai tamu. Kita harus sadar itu. Sehingga dari sinilah kita paham bahwa kita tidak boleh memaksakan diri menginap lebih dari 3 malam kalau tidak diizinkan. Nah, kalau seandainya diizinkan, alhamdulillah. Tapi jangan sampai marah, jangan sampai tersinggung ketika tuan rumah memberikan kode. Nanti di hari ini saya mau ada acara gitu. Kita juga harus peka itu. Oh, maksudnya ini disudahi menjamu tamunya. Nah, kita nggak perlu menjawab, ya sudah nggak apa-apa panjenengan keluar, nanti saya jaga rumah. Ya Allah, kok nggak peka sekali nih orang ini. Makanya ada bedanya orang belajar agama dan orang yang tidak belajar agama itu. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan Muhammad kepada mereka, apakah sama orang yang belajar agama, mengetahui agama dan tidak itu? Ya tidak sama, jelas saja tidak sama. Dari hal sini saja akan paham orang yang paham agama, mana yang tidak paham. Merupakan rezeki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kebaikan jika apa? Jika kita dipahamkan dalam agama. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan kehendaki dia paham terhadap perkara agama. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya adalah wa idzan sarafa istadzana li insirafi. Jika mau insaraf, jika mau pulang, hendaknya izin dulu. Enggak boleh tiba-tiba pulang, tiba-tiba dicari di mana tadi tamunya, nggak ada, pulang. Ini nggak adab. Kalau mau pulang pamit dulu, pamit, mohon maaf, kemudian berterima kasih. Jangan lupa tuan rumah itu wajib berterima kasih kepada jangan lupa tamu itu wajib berterima kasih kepada tuan rumahnya, karena dengan sekuat tenaga mereka menjamu, dengan sekuat tenaga mereka mencurahkan energinya untuk memuliakan kita. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah yang memberikan kita kesempatan bertemu di udara ini. Kemudian kita juga berterima kasih kepada Allah. Kita diberi energi, diberi rahmat untuk khusyuk mendengarkan nasihat-nasihat ini. Semoga bermanfaat. Saya Hendra Ubay. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau tidak di dunia, di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hendra Ubay. Acara ini didukung oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang.